yang sudah berkenan hadir. Beliau adalah Kepala BMPP SDN. Sebelumnya dan juga selamat datang Pak Tasrifan. Ini mentor dari Pak Ahmad Turmuji dan peserta kita Mas Ahmad Turmuji. Mas Renaldo sebagai panitia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, alhamdulillah kita bertemu di kegiatan Waalaikumsalam seminar warahmatullahi ini. wabarakatuh. Untuk ringkasnya waktu, akan saya bacakan waktunya, yaitu nanti untuk moderator 3 menit, kemudian presentasinya 7 menit, kemudian 5 menit untuk mentor, dan 5 menit saja untuk penguji. Kemudian untuk ringkasnya waktu, maka nanti peserta diminta hanya mempresentasikan yang inti, yaitu judul, kemudian APKL ke bawah. Siap, Pak Rizky? Pak, maaf, maaf, motor Muji. Izin, izin, siap Ibu. Nggih, nggih, monggo, dipersilahkan. Izin share screen, J, Bapak Ibu. Nggih, Sampun terlihat, Bapak Ibu? sampun. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Dr. Rizky Riyadu Taufik, STHI MA. Yang terhormat Ibu Budi Lestari, MPD. Yang saya hormati Bapak Tasripan, SPDI. Yang saya hormati juga Bapak Renaldo. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Turmidi, CPNS Penghulu Ahli Pertama, KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, peserta latar Angkatan 15 Kelompok 1, nih, Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin melalui layanan berbasis digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi tahun 2025. Visi misi KUA, kemudian langkah awal, langsung masuk ke pembahasan Iya, APKL nih, Bapak Ibu. Di isu aktual yang terjadi di KUA Kecamatan Purwodadi, yang pertama, belum terlaksana digitalisasi secara menyeluruh dalam sistem pelayanan pernikahan. Yang kedua, minimnya sosialisasi tentang prosedur syarat dan prosedur pernikahan, terutama pendaftaran nikah H-10. Kemudian yang ketiga, minimnya sosialisasi tentang dampak pernikahan dini. Kemudian yang keempat, belum optimalnya pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi. Yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam penyampaian informasi pernikahan. Ini dalam isu APKL, peringkat yang pertama ada pada poin 4, belum optimalnya pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dalam analisis USG yang menjadi peringkat pertama, yaitu belum optimalnya pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi. Lanjut dalam analisis menggunakan diagram fishbone, di sini terjadinya belum optimalnya pelayanan bimbingan perkawinan di Kabupaten Deti. Datanya ada 4 aspek. Yang pertama adalah main, material, metode, dan value. Adapun mainnya itu adalah yang terpenting belum adanya pelatihan dalam pelayanan bimbing berbasis digital. Kemudian yang materialnya terbatasnya ketersediaan alat penunjang bimbing seperti laptop, proyektor, dan lain-lain. Dan belum tersedianya media untuk mendukung bimbing online. Kemudian metode yang digunakan saat pelayanan bimbingan di KUA Purwodadi itu penyampaiannya masih menggunakan metode satu arah atau modul ceramah, Bapak Ibu. Kemudian yang meliu ataupun lingkungannya itu yaitu membludaknya peserta bimbing menjadikan lingkungan tidak kondusif, kemudian jadwal bimbingan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan karena banyaknya peserta, Bapak Ibu. Jadi dari 4 aspek ini terjadilah belum optimalnya pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi. Lanjut ke isu yang terpilih dalam ketika berdasarkan hasil analisis menggunakan APKL USG dan diagram Fishbone, penulis tetapkan isu pokoknya belum optimalnya pelayanan bimbingan perkawinan di lingkungan KUA Kecamatan Purwodadi. Dan penulis tetapkan gagasan untuk memecahkan isu tersebut, yaitu optimalisasi pelayanan bimbingan perkawinan calon pengantin melalui layanan berbasis digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi tahun 2025. Adapun kegiatan kreatifnya ada 6, nggih.
Yang pertama penyusunan langkah kerja, yang kedua penyusunan materi digital, yang ketiga membuat aplikasi atau web dan fitur digital, kemudian yang keempat membuat presensi menggunakan QR code, kemudian yang kelima melaksanakan uji coba program kepada rekan kerja dan sosialisasi kepada datin. Kemudian yang terakhir melakukan evaluasi dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya untuk gagasan, kegiatan, langkah-langkah, dan outputnya. Kegiatan yang pertama itu penyusunan langkah kerja teknis pelaksanaan BIMBIN di KUA. Yang pertama berdiskusi dengan rekan kerja dan meminta persetujuan kepada mentor. Kemudian outputnya yaitu mendapatkan ide dan masukan dari rekan kerja setelah mendapatkan persetujuan dari mentor. Adapun untuk kegiatan yang kedua itu penyusunan materi digital untuk pelayanan bimbingan perkawinan, yaitu langkah-langkahnya menyusun materi bimbing dalam bentuk video atau e-book. Untuk outputnya tersusunnya materi bimbing dalam bentuk video maupun e-book. Dan selanjutnya langkah kegiatan yang ketiga itu membuat aplikasi atau web dan fitur digital. Di sini langkah-langkahnya mengembangkan aplikasi atau web melalui Google dengan fitur profil KUA, visi misi, struktur organisasi, login pimpin, dan feedback. Outputnya yaitu terbentuknya aplikasi atau web dan terbentuknya fitur pimpin online. Kemudian kegiatan yang keempat membuat presensi menggunakan QR Code. Langkah-langkahnya yaitu memanfaatkan media Google Form, Spreadsheet, dan aplikasi pendukung lainnya. Outputnya yaitu terbentuknya QR Code untuk presensi peserta pimpin. Dan selanjutnya kegiatan yang kelima, melaksanakan uji coba program. Hal ini langkah-langkahnya melaksanakan uji coba program pada rekan kerja serta sosialisasi kepada calon pengantin. Outputnya, calon pengantin mendapatkan informasi yang jelas dan benar, adanya masukan untuk penyempurnaan program. Kemudian kegiatan yang terakhir, yang keenam, melakukan evaluasi dan dokumentasi terhadap hasil dan dampak. Langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta mulai di Google Form tadi, dokumentasi kegiatan berupa foto atau video. Kemudian outputnya terkumpulnya umpan balik dari peserta dan terkumpulnya dokumentasi berupa kegiatan. Untuk jadwal kegiatannya, di sini saya untuk penyusunan langkah kerja saya jadwalkan 1 hari, kemudian untuk penyusunan materi digitalnya saya jadwalkan 5 hari, kemudian untuk membuat aplikasi atau webnya saya jadwalkan 8 hari di sini Bapak Ibu. Untuk membuat presensi QR Code itu saya jadwalkan 1 hari, kemudian yang kelima melaksanakan uji coba dan sosialisasi saya jadwalkan 2 hari. Untuk melakukan evaluasi dan dokumentasi saya jadwalkan 2 hari. Di sini kira-kira 4 minggu, Bapak Ibu, Ya, untuk waktunya sudah melaksanakan ini. habis, Pak. Oh, nji. Ya. Terima kasih, Bapak Ibu, waktunya. Iya, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Baik, Bapak Ibu. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Mentor. Ini izin saya close mboten sih. Oh, Assalamualaikum eh, warahmatullahi wabarakatuh. tidak usah dulu. Ya, Nji, nji. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan nanti diberikan. Pak Dr. Rizky Riyadu, yang saya hormati Ibu Budi Lestari, yang saya hormati Saudara Ahmad Turmuti, yang saya hormati, izinkan saya sedikit menyampaikan bahwa gagasan dari Saudara Ahmad Turmuti ini luar biasa, Ibu, terobosan untuk KUA. Karena memang biasanya sekarang ini kan Binwin itu hanya sebatas ceramah saja, ada hanya face to face saja. Jika terobosan ini berbentuk digital, apalagi kemudian karena kan banyak catin yang terkendala waktu. Kita kadang-kadang kan mereka itu bekerja, tidak bisa ikut di Binwin. Ada terobosan dari Saudara Ahmad Turmuti luar biasa untuk kemudian memberikan bimbingan penyuluhan terkait tentang catin ini melalui online. Sehingga semua catin yang tidak masuk pada hari itu untuk Binwin bisa kemudian melihat dan bisa tersampaikan di ide gagasan dari Saudara Ahmad Turmuti untuk secara online bisa bergabung baik lewat website dari KUA ataupun nanti ada terobosan baru tadi lewat link-link terkait dengan Binwin itu. Dan ini kalau diterapkan akan luar biasa Ibu untuk mengantisipasi catin-catin yang tidak bisa hadir di dalam pelaksanaan Binwin 3. Seperti itu. Terima kasih. Silakan, Pak.
Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Rizky Riadu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan waktu 5 menit. Dipersilahkan. Suaranya belum muncul, Pak. Mungkin bisa. Halo, Ya, Pak bisa, Pak. Turmuzi, penyuluh Nggih, ya Pak Turmuzi? kula niku Bapak penghulu ahli pertama TPNS penghulu. Penghulu. Nggih, nggih. Pak Tasripan kepala KUA. Betul, Bapak. Eh, Dalam penyuluh agama, Bapak, yang menangani untuk bin-bin. nggih. Gitu ya, ya. Berbagi peran di KUA, Bapak. Ya, ya, ya. Jadi gini, salah satu edaran dari Dirjen Bimas Islam Nggih, terkait calon pengantin itu adalah sejak tahun lalu itu wajib mengikuti BINWIN. nggih. Benar nggak Mas Turmuzi, selaku calon penghulu ini? Nggih, Bapak. Nah, ya. Kemudian dalam konteks masyarakat itu ada beberapa kendala. Salah satunya adalah para calon pengantin yang belum bisa menentukan waktunya agar bisa mengikuti BINWIN. Nggih, Kan? Kemudian dari sini kemudian eh, beberapa KUA mensiasatinya, misalnya dengan BINWIN masal ya di waktu oh nggih, tertentu. nggih, Kemudian kalau dari Dirjen Bimas Islam yang di pusat berusaha menggandeng kami Badan Moderasi Beragama untuk melakukan MOOC BIMIN massal untuk seluruh calon pengantin, nggih, ya kan? Kemudian beberapa KUA melakukan terobosan, salah satunya misalnya melalui bimbingan online, nggih. ya kan? Yang ingin saya pertanyakan tuh seperti ini, Eh, menurut sampean kan ini solutif bagi para calon pengantin yang tidak mengikuti BINWIN secara langsung. Nggih, Bapak. Yang jadi Salah satu. pertanyaan saya sejauh mana, ya kan? BINWIN digital yang sampean usulkan itu dipahami oleh calon pengantin atau memberi dampak pengetahuan terkait keluarga terhadap calon pengantin. Karena harus ada parameternya, Oh itu yang nggih, pertama. Kemudian yang kedua, apabila calon pengantin ini sudah mengikuti bimbingan secara online itu, apakah kemudian dia sudah bisa dianggap telah mengikuti BINWIN, misalnya dengan dikeluarkannya sertifikat nggih, BINWIN. Dan itu kira-kira bisa menjadi representasi nggak melalui BINWIN online ini, mereka bisa sah dianggap sebagai telah mengikuti bimbingan perkawinan. Mungkin dua itu aja, Mas. nggih. Ya, ya, terima kasih pertanyaannya. Dipersilahkan pada Pak Turmuji untuk menjawabnya. Nggih. Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Rizky. Untuk pertanyaan yang pertama terkait eh, hasil ya Pak ya, hasil kira-kira pimpin tersebut akan menghasilkan atau membuatkan gitu. Hal ini tentunya harapan kami pun seperti itu Bapak, akan berdampak begitu. Makanya nanti ke depannya saya dan Bapak mentor dan teman-teman akan membuat atau membuat materi sedemikian rupa yang sebaik-baiknya melalui PPT ataupun video. Begitu Bapak. Video yang menerangkan hal-hal yang nantinya dibuat untuk menjalin keluarga sakinah seperti itu. Itu nanti kita mengacu pada buku yang dari Kemenak yaitu Fondasi Keluarga Sakinah dan kita setting desain sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh calon pengantin begitu Bapak. Karena saya rasa Ada parameternya nggak, Mas? Untuk untuk mengukur kalau yang bersangkutan paham atau tidaknya. Kalau para saran saya, mending dikasih J, parameter. Parameternya gini. J, Untuk menyatakan calon pengantin itu telah mengikuti BINWIN secara baik dan benar, J. dikasih Google Form untuk ngisi.
Oh, nggih, Yang nggih. itu Google Form-nya nanti isinya berkaitan dengan materi-materi BIN. Oh, nggih, Pak. Itu kemarin sempat juga terpikirkan seperti itu, Pak. Itu nanti di dalam web tersebut ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan sekitar 5 atau sampai 10 pertanyaan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri seperti itu dan lain-lain, Bapak. Jadi Gitu. muara dari pelatihan online itu, Nggih, tentunya online itu bagi sebagian orang sangat efektif ya. Tapi nggih. bagi sebagian orang lagi, hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan, pembinaan, perkawinan melalui online itu kurang begitu efektif. Nggih, nggih. Karena apa? Karena tidak ada parameter yang bisa mengukur sejauh mana materi itu dipahami oleh para peserta. Oh, nggih. Itu. Nggih, nggih. Makanya perlu ada Nggih, semacam evaluasi terkait bimbing materi. online melalui Google Form itu. Oh, nggih, nggih. Iya. Nanti rencananya memang begitu, Bapak. Setelah ada di situ kan ada e-booknya, kemudian ada videonya. Nanti setelah menonton video ada sedikit soal-soal itu, evaluasi Ya, tentang tapi yang soalnya disampaikan. jangan persis kayak materi di buku. Ah, iya, nggih. Soal-soal yang kira-kira Hot yang ya terjadi Pak di ya. masyarakat, ya, Nggih, Bapak di Ibu. dalam Iya. rumah tangga itu. Nggih, Bapak. Iya. Iya. Terima kasih. Ini Nggih, waktunya sudah Cukup, melebihi ya. 1 menit. Nggih. nggih. Masukan yang bagus, mudah-mudahan nanti segera ditindaklanjuti. Nggih. Nggih, Bapak Ibu. Iya. Demikian Bapak Ibu, Bapak Ibunya sayang ya. Terima kasih untuk Pak Rizky masukannya, Bapak Tasripan untuk supportnya, dan juga Pak Termuji. Semoga menjadi ASN yang berkualitas dan handal. Ya. Demikian untuk presentasi yang pertama sudah selesai. Untuk Pak Tasripan dan Pak Termuji dipersilahkan meninggalkan breakout room. Monggo. Terima kasih Oke, Pak terima Rizky, kasih. Pak Budi, Iya. Pak Selamat Tarsirpan. Mas Ahmad Mudi, Iya, sukses selalu. sami-sami. Oke, Ditutup nggih. izin keluar. Iya. Nggih.